Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya. Nggak ada produksi kabarnya, karena plastiknya itu udah kate. Plastik untuk kemasan 5 kilo tuh yang kosong. Itu harga headnya ya? Iya, kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang nggak kate tadi jadi naik kan dia. Oh, lumayan itu. Kalau misalnya dalam contoh ya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Menindaklanjuti padamnya lampu jalan di kawasan Keramasan, pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah perbaikan. Kondisi lampu jalan yang padam sebelumnya disebut berkaitan dengan aksi kriminalitas begal yang menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dirinya telah meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan. Ia juga meminta petugas membagi wilayah kerja berdasarkan zona untuk mempercepat penanganan gangguan. Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya. Ia menambahkan, petugas akan berkeliling dan bersiaga di setiap zona untuk memantau kondisi lampu jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerangan sekaligus keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Esi Armisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus. Beras premium kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. Kondisi ini salah satunya terjadi di Pasar Kilometer 5 dengan pedagang memperkirakan pasokan kemasan tersebut segera menghilang dari pasaran. Salah seorang pedagang, Yeni, menyebut informasi dari produsen menyatakan produksi beras premium kemasan 5 kg telah berhenti sejak awal Agustus. Nggak ada produksi kabarnya, karena plastiknya itu udah kate. Plastik untuk kemasan 5 kilo tuh yang kosong. Itu harga headnya ya? Iya, kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang nggak kate tadi jadi naik kan dia. Oh, lumayan itu. Kalau misalnya dalam contoh ya, dalam 1 minggu mungkin dalam toko tuh habis 100 sampai 100 sekarang mungkin 50% lah naiknya, kurang lebih gitu. Untuk SAP Insya Allah mudah-mudahan ya jangan sampai putus, ada terus, jadi masyarakat juga tidak kesulitan nyari beras kemasan 5 kilo gitu. Menurut Yeni, kelangkaan pasokan turun mendorong kenaikan harga. Beras premium kemasan 5 kg yang sebelumnya berada di kisaran Rp75.000 kini menjadi dijual sekitar Rp80.000 hingga Rp82.000 per kemasan. Pedagang juga mencatat penjualan beras premium turun sekitar
50% dibanding kondisi normal. Sementara itu permintaan terhadap beras SPHP Bulog justru meningkat sekitar 30 hingga 50%. Pedagang berharap pasokan beras SPHP tetap tersedia agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras kemasan 5 kg dengan harga yang lebih terjangkau. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kendala pasokan dan produksi beras premium. Sebab jika kelangkaan terus berlanjut, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengajak orang tua dan pihak sekolah mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 yang berlangsung pada Agustus. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengajak orang tua dan pihak sekolah mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 yang berlangsung pada Agustus. Dukungan tersebut diperlukan agar anak-anak usia sekolah memperoleh perlindungan optimal dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kepala Sesi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Darsono, mengatakan, sejauh ini tidak terdapat penolakan langsung dari orang tua terhadap program BIAS, namun masih ada anak yang tidak hadir di sekolah saat pelaksanaan imunisasi dengan berbagai alasan. Karena itu, edukasi kepada orang tua terus diperkuat agar mereka memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak. Darsono menjelaskan, BIAS merupakan program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun, termasuk pada Agustus dan November. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan dukungan tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan. Selain melengkapi imunisasi dasar, program ini juga bertujuan mencegah munculnya penyakit menular di lingkungan sekolah seperti campak, rubella, dan difteri. Ya, karena ini program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus dan November, dan kita sudah rutin melakukan itu sehingga kita paham ya kendalanya di mana, hambatannya di mana, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Termasuk dari orang tua, Pak, apakah ada penolakan sejauh ini, Pak? Penolakan langsung tidak ada. Tidak ada penolakan langsung, hanya saja anaknya ada yang tidak masuk gitu ya. Jadi tidak frontal tapi anaknya tidak masuk dengan berbagai alasan gitu ya. Maka kita perlu edukasi. Ditambahkan Darsono, BIAS 2026 juga mencakup pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker pada anak perempuan. Di Sumatera Selatan, vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 SD dan dapat diberikan kembali saat kelas 6 bagi anak yang sebelumnya belum mendapatkan vaksin. Dinas Kesehatan memastikan kualitas vaksin dan proses pemberian mengikuti ketentuan yang berlaku. Darsono meminta orang tua yang menerima surat persetujuan imunisasi dari sekolah untuk membaca dan memahaminya, kemudian memberikan izin agar anak dapat mengikuti imunisasi BIAS. Bagi anak yang belum sempat mengikuti imunisasi di sekolah, orang tua dapat membawa anak ke puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin. Darsono berharap partisipasi masyarakat semakin baik sehingga cakupan imunisasi meningkat dan perlindungan kesehatan anak semakin kuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Selatan mencatatkan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 2,45 triliun rupiah atau setara 60,34% dari total target 4,07 triliun per 14 Agustus 2026. Capaian tersebut didorong oleh kinerja positif 7 sektor penerimaan pajak daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB bertindak sebagai penyumbang pendapatan paling dominan di Sumatera Selatan. Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan merincikan realisasi PBBKB ini telah menyentuh 1,13 triliun rupiah atau 73,23% dari target 1,54 triliun rupiah. Sektor pajak air permukaan menyusul di posisi berikutnya dengan perolehan
23,54 miliar rupiah atau 68,62% dari target 34,31 miliar rupiah. Disusul pajak alat berat sebesar 3,48 miliar rupiah atau 55,36% dari target 6,30 miliar rupiah, serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang terrealisasi 456,30 miliar rupiah atau 54,62% dari target 835,43 miliar rupiah. Tercatat sampai dengan tanggal 14 Agustus untuk pajak daerah secara total di angka 60,34%. Dari 60,34% ini sektor terbesar disumbang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor di angka 73%. Kemudian secara berurut di pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak alat berat. Untuk penerimaan yang masih rendah saat ini merupakan pajak option MPLB, option dari kabupaten kota baru mencapai angka 28%. Untuk Siguntang di tahun 2026 ini, tahun pertama berjalan, alhamdulillah kemajuannya sangat baik. Dari total yang saat ini kita data di angka 30.000, saat ini sudah 3.600 penunggak pajak yang sudah kita ingatkan secara persuasif untuk membayar pajaknya. Sementara itu penerimaan dari pajak rokok tercatat menyumbang 398,44 miliar rupiah atau 53,50% dari target 744,77 miliar rupiah, dan pajak kendaraan bermotor atau PKB terrealisasi sebesar 434,30 miliar rupiah atau 49,63% dari target 875,04 miliar rupiah. Adapun penerimaan terendah tercatat pada opsi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang baru mencapai 8,30 miliar rupiah atau 28,55% dari target 29,27 miliar rupiah. Guna menggenjot potensi pendapatan daerah, Bapenda Sumsel menggalakkan gerakan Siguntang Menyapa setiap hari Selasa dengan mendatangi pusat perekonomian, fasilitas pendidikan, hingga kawasan perkantoran pemerintah. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke berita daerah, sebanyak 446 CPNS Banyuasin resmi menjadi PNS. Bupati Banyuasin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik. Sebanyak 446 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pengambilan sumpah janji dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Banyuasin Askolani di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Askolani menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik. Askolani mengingatkan, setelah berstatus sebagai PNS, mereka tidak hanya menjadi aparatur pemerintah tetapi juga abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. Ia meminta para PNS menjadikan nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Menurut Askolani, integritas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Dirinya juga menekankan 3 bentuk integritas yang harus dimiliki PNS, yakni integritas moral, integritas sosial, dan integritas profesional dalam bekerja. Selain itu, Askolani juga meminta 446 PNS tersebut bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ia mengatakan, masyarakat Banyuasin menunggu kinerja terbaik dari para aparatur yang baru menerima SK 100% tersebut. Karena itu, kerja keras harus disertai kerja cerdas, kreativitas, inovasi, serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudari-saudari lantik, tadi telah bersumpah bahwa sumpah dan janji ini bukan hanya disaksikan oleh yang hadir saja, tapi yang tidak kalah penting dari itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Saya ingin menekankan, setelah pelantikan ini, tanamkan rasa tanggung jawab kita sebagai abdi negara.
sadari bahwa diri kita adalah pelayan, bahwa kita ini adalah pelayan. Ini adalah pilihan dari hidup kita. Menjadi PNS, ada yang dipaksa nggak? Ada yang dipaksa nggak? Artinya ini betul-betul murni dari kesadaran hati kita. Askolani juga berharap para PNS mampu menjalankan tugas secara profesional dan ikut mendukung 7 program prioritas serta 12 gerakan bersama masyarakat pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menegaskan semangat pengabdian harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Sepuluh nama terjaring dari hasil seleksi pemain baru Sriwijaya FC usai laga latih tanding bersama tim lokal Palembang. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif. Sriwijaya FC akhirnya merampungkan perburuan pemain untuk memperkuat kedalaman skuadnya menyongsong kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Melalui laga latih tanding sengit berdurasi 3 babak melawan tim lokal asal Palembang, tim pelatih resmi mengantongi 10 nama baru yang dinilai layak mengenakan jersey kebesaran Laskar Wong Kito. Laga uji coba pamungkas tersebut menjadi panggung pembuktian terakhir bagi 20 pemain yang bertahan hingga seleksi gelombang ketiga. Meski tampil dominan dan sukses menggelontorkan 8 gol ke gawang lawan, performa impresif tersebut tidak serta-merta meloloskan semua pelamar. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif. Pada akhirnya hanya separuh dari total peserta seleksi akhir yang dinyatakan memenuhi kualifikasi taktis tim. Pelatih Sriwijaya FC Octavianus mengatakan langkah ketat ini diambil karena jajaran pelatih tidak ingin sekedar mengumpulkan pemain, melainkan mencari karakter permainan yang benar-benar padu dengan skema tim. Kita sudah benar-benar menentukan pemain-pemain yang layak ada di tim ini dan persentasenya mungkin 50, ya sekitar 50% dari yang ada sekarang ini. Setelah itu kita akan datangkan lagi pemain-pemain baru yang levelnya, yang kualitasnya mungkin lebih baik lagi dari yang ada sekarang. 10 pemain terpilih ini tidak bisa langsung bersantai. Mereka dijadwalkan segera dilebur dengan jajaran pemain senior yang telah lebih dulu diproyeksikan mengisi kerangka utama Sriwijaya FC untuk mengarungi ketatnya persaingan Liga Nusantara musim ini. Riana Pridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.